Minggu. Kita bersyukur karena Tuhan telah menjaga kita tadi malam dan kita sekarang bisa berkumpul untuk kembali memuji Tuhan. Siapa di sini yang udah siap memuji Tuhan? Kita nyanyikan selamat pagi Bapak. Tutup matanya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Tadi malam kami bisa tidur nyenyak dan mimpi indah. Ya Bapak, pimpin sekolah minggu kami hari ini agar berjalan dengan baik. Siapkan kami ya Bapa, siapkan hati kami untuk bisa memuji dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang udah siap memuji Tuhan? Angkat tangan. Kita mau memuji Tuhan, kita nyanyikan Yesus kekasih jiwaku. Sambil nari-nari ya kita. Berdiri ya.
adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Pakai gerakannya ya. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Bersyukur hari ini kita kembali boleh bersama-sama beribadah ya. Dan saat ini tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita. Hari ini Lause mau cerita tentang seorang raja. Minggu lalu kalian mendengar kisah tentang raja siapa? Raja Daud. Raja Daud. Daud diangkat menjadi raja. Dia menjadi raja atas seluruh Israel pada waktu itu. Nah, dia memerintah dengan baik dan benar. Kemudian waktu pun berlalu. Ketika dia sudah tua, butuh seorang pengganti. Siapakah penggantinya? Hari ini Lause mau ajak kita mendengarkan kisah tentang pengganti Raja Daud. Cerita ini Lause ambil dari 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 28 hingga 53 dan pasal 3. Nah, sebelum Lause lanjutin ceritanya, Lause mau ajak kalian berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, tolong kami saat ini. Kami mau mendengarkan suara Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami dalam mendengarkan. Kami boleh mendengarkan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang rindu mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh hidup taat sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, jadi dari cerita minggu lalu kita sudah tahu ya bahwa Daud sudah menjadi raja. Saat ini kita mau mendengarkan siapa penggantinya. Apakah anak-anak tahu siapa penggantinya? Anak-anak, Raja Daud itu punya beberapa anak laki-laki. Anak yang pertama bernama Absalom. Absalom ini adalah anak laki-laki yang tampan dan gagah. Tetapi dia adalah anak laki-laki yang bagaimana? Apakah dia anak laki-laki yang taat kepada Tuhan? Ternyata dia adalah anak laki-laki yang tidak taat kepada Tuhan. Tidak taat juga kepada ayahnya Daud. Ia memberontak kepada ayahnya Daud pada waktu itu. Sehingga apa? Dia mati, kemudian terbunuh. Kemudian ada anak kedua, namanya Adonia. Nah, bagaimana dengan sikap dan karakter Adonia? Adonia juga ternyata bukan orang yang baik. Dia bukan anak yang baik. Dia orang yang egois, yang mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Dia selalu melakukan apa yang dia mau, apa yang dia senangi, tidak memikirkan orang lain. Dia tidak taat juga kepada Tuhan ataupun Raja Daud. Maka Allah tidak mau memilih dia menjadi raja. Kemudian anak yang ketiga, putranya, yaitu bernama Salomo. Nah, bagaimana dengan sikap Salomo? Kita mau lihat sama-sama ya. Karena apa? Ternyata Allah memilih Salomo menjadi raja. Mengapa Salomo dipilih menjadi raja? Karena dia adalah
orang yang mau belajar mengasihi Tuhan Allah. Kemudian ketika dia sudah dipilih menjadi raja, kemudian dia dilantik menjadi raja. Dia diurapi menjadi raja. Nah, ketika dia diangkat menjadi raja, Raja Daud berpesan kepada Salomo, Salomo, kamu harus hidup taat ya kepada Tuhan, harus hidup setia kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan siapa? Tuhan Allah yang memilih kamu. Kemudian setelah memberi pesan, kemudian Raja Salomo dilantik, maka meninggallah Raja Daud. Daud meninggal di usia tuanya. Dan kemudian apa yang terjadi dengan Raja Salomo? Raja Salomo ini adalah orang yang masih muda. Dia masih muda, belum punya pengalaman, begitu ya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bingung, dia takut gitu ya menjadi seorang raja. Apa yang harus dia lakukan ya? Seperti itu ya. Lalu karena dia takut, tidak bisa memutuskan mana yang benar, mana yang tidak benar. Tidak bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Dia takut sekali. Lalu apa yang dia lakukan? Pada suatu hari dia pergi ke Gibeon. Untuk apa dia pergi ke Gibeon? Ternyata ketika sampai di Gibeon, dia pergi ke tempat yang ada mezbahnya di situ. Kemudian dia mau mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Di sana dia memberi persembahan untuk Tuhan. Apa yang dia berikan? Dia berikan 1000 ekor lembu kepada Tuhan sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan. Wah, dia punya hati yang sangat mengasihi Tuhan. Dia ingin menyenangkan hati Tuhan, maka dia memberikan 1000 ekor lembu kepada Tuhan. Nah, ketika Tuhan melihat hati Salomo yang begitu baik, yang begitu mau belajar mengasihi Tuhan, maka Tuhan sangat ingin memberikan sesuatu kepada Salomo. Maka ketika masih di Gibeon, Salomo kan tertidur begitu ya, tidur di situ, menginap di sana. Nah, pada malam dia tidur, Tuhan Allah datang kepada Salomo melalui mimpinya. Di dalam mimpinya, Tuhan Allah berkata kepada Salomo, Salomo, mintalah apa yang kamu mau kehendaki, maka apa saja aku akan berikan kepadamu. Nah, apa yang Salomo katakan? Apa yang Salomo minta kepada Tuhan? Kalau anak-anak nih ya, ketika ditanya Tuhan, kamu mau minta apa? Mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan kuberikan kepadamu apa saja. Anak-anak akan minta apa? Apakah anak-anak akan minta HP? Atau anak-anak mau minta misalnya permen? Atau mainan? Atau balon? Anak-anak akan minta apa kepada Tuhan? Anak-anak Salomo ketika mendengar hal itu, Salomo tidak sembarangan meminta loh. Salomo berpikir, Salomo tidak hanya meminta untuk kepentingannya sendiri, tetapi Salomo memikirkan kepentingan orang banyak, memikirkan kepentingan orang-orang Israel, rakyat Israel pada waktu itu. Nah, maka apa jawab Salomo? Tuhan Allah, berikanlah aku hikmat untuk apa? Supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang jahat, mana yang baik. Salomo minta hikmat kebijaksanaan kepada Tuhan. Ia menginginkan Tuhan memberikan dia hikmat bijaksana supaya bisa membedakan yang mana yang baik dan yang jahat. Maka ketika mendengar hal itu, apa yang diberikan Tuhan Allah kepada Salomo? Wah, Tuhan melihat Salomo begitu baik hati. Karena apa? Ketika dia minta hikmat bijaksana, dia ingin supaya apa? Dia bisa memimpin bangsa Israel dengan baik dan benar. Dia mau supaya dia bisa mengambil keputusan baik dan benar buat bangsa Israel. Dia bisa menjadi raja yang baik dan benar bagi bangsa Israel. Dia tidak mau jadi raja yang tidak berhikmat, yang tidak bijak.
Nah, ketika Tuhan melihat hati Salomo yang begitu mengasihi umatnya, yang begitu mengasihi Tuhan, maka apa yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Salomo? Nah, Tuhan Allah berjanji kepada Salomo bahwa apa? Tuhan Allah tidak akan hanya memberikan hikmat atau bijaksana kepada Salomo, tapi Tuhan juga akan memberikan kekayaan kepada Salomo, memberikan kekuasaan kepada Salomo, karena hatinya yang begitu baik, yang tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi kepentingan orang banyak. Maka apakah benar akhirnya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada Salomo? Ada buktinya tidak, anak-anak? Bagaimana kita tahu bahwa benar-benar nih ya Tuhan itu memberikan hikmat kepada Raja Salomo? Nah, ketika sudah selesai, Tuhan berkata demikian kepada Salomo bahwa Tuhan akan memberikan apa yang Salomo minta dan juga menambahkan dia kekayaan, kekuasaan. Maka Salomo pun bangun dari tidur. Wow, dia tahu Tuhan Allah sudah menjumpai dia di dalam mimpinya. Dan saat itu, setelah selesai dia bermimpi, bertemu dengan Tuhan berbicara dengan dia, maka kemudian dia pulang kembali ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem, apa yang terjadi? Anak-anak, kalian tahu nggak? Ternyata ketika sampai di Yerusalem, di situ dibuktikan bahwa apa? Tuhan benar-benar memberikan dia hikmat bijaksana kepada Raja Salomo. Buktinya apa? Jadi pada suatu hari ketika dia sudah di Yerusalem, ada dibawa dua orang perempuan, ibu-ibu kepada Raja Salomo. Mereka datang menjumpai Raja Salomo. Mereka bawa kasus gitu ya, bawa masalah. Ada masalah yang harus diputuskan oleh Raja Salomo. Tentang apa? Tentang seorang bayi, tentang bayi yang masih kecil. Jadi pada waktu itu ada ibu-ibu yang bawa anaknya cuma satu, begitu ya. Nah, ketika mereka berdua ini diperhadapkan kepada Salomo, maka Salomo bertanya, apa yang terjadi? Maka perempuan pertama datang kepada Salomo dan berkata kepada Raja Salomo di hadapan tata Salomo, begitu ya. Rajaku, dengarkanlah hal ini. Saya dan perempuan ini, kami berdua tinggal serumah. Nah, pada waktu itu kami melahirkan. Jadi saya pertama kali melahirkan. Kemudian setelah itu 3 hari kemudian perempuan ini melahirkan seorang bayi laki-laki juga. Dan pada waktu itu tidak ada seorang pun yang bersama-sama dengan kami. Tidak ada saksi mata seperti itu ya. Nah, pada malam hari kami berdua kemudian tidur, begitu ya, tertidur. Nah, di malam hari itu perempuan pertama itu mengatakan kepada Raja Salomo bahwa apa? Ternyata pada malam hari itu bayi perempuan ini meninggal karena ditindih oleh dia. Ketika dia tidur, dia tidak berhati-hati, jadi dia menindih bayinya sendiri. Tetapi aku tidur dengan nyenyak di situ. Lalu pada malam hari itu tengah malam, perempuan ini bangun. Kemudian dia ambil bayinya, dia tukar dengan bayiku yang di sebelahku, yang tidur dengan aku. Nah, ketika hari sudah pagi, saya terbangun, saya melihat, wah, saya berpikir anakku mati. Tetapi ketika hari sudah mulai terang lagi, saya melihat, wah, ini bukan anak saya. Ini ternyata bukan anak saya lihat mukanya, ini bukan anak saya. Dan ini adalah bayi perempuan ini. Tetapi perempuan ini mengatakan bahwa yang mati itu anak saya. Tapi sebenarnya yang mati itu bukan anak saya, anak dia. Dia mengaku anak saya sebagai anaknya dia. Lalu perempuan yang kedua ini kemudian bilang begini, enggak, itu bayinya dia yang mati. Bayi saya ini bayi yang masih hidup. Wah, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Raja Salomo pada waktu itu? Raja Salomo berkata demikian,
ambil pedang. Maka kemudian pedang diambil. Ketika Raja Salomo melihat pedang itu sudah datang, sudah tiba dengan pengawalnya, Raja memerintahkan pengawalnya, penggal bayi ini menjadi 2, lalu berikan setengah-setengahnya kepada kedua perempuan itu masing-masing setengah-setengah. Ketika mendengar hal itu, apa yang dilakukan oleh ibu-ibu ini, perempuan-perempuan ini? Ibu yang pertama langsung berkata kepada Raja Salomo, jangan rajaku, berikanlah bayi ini kepada perempuan itu, supaya bayi ini tetap hidup. Tetapi perempuan yang kedua berkata demikian, penggallah bayi itu, supaya apa? Supaya saya dan dia tidak memilikinya. Wah, kami masing-masing tidak memilikinya. Kalau anak-anak jadi Raja Salomo, kalian tahu tidak siapa yang jadi ibu anak ini? Ibu yang pertama atau ibu yang kedua? Nah, pada waktu itu, ketika melihat hal itu, bagaimana respon ibu ini? Apakah Raja Salomo tetap mau memenggal bayi ini? Raja Salomo berkata demikian kepada prajuritnya, berikan bayi ini kepada ibu yang pertama tadi. Karena seorang ibu pasti mengasihi bayinya. Ibu ini adalah ibu yang mengasihi bayinya. Jadi pasti ibu ini adalah orang tuanya. Wah, semua orang yang melihat hal itu langsung takjub, langsung heran. Wah, kok Raja Salomo bisa berhikmat demikian ya? Mereka takjub, mereka heran. Mereka langsung tahu bahwa apa? Tuhan Allah lah yang memberikan hikmat kepada Salomo. Mulai saat itu mereka percaya bahwa Salomo apa? Diberikan hikmat kepada Tuhan. Mereka kagum kepada Raja Salomo yang hikmatnya begitu luar biasa, yang begitu pandai mengambil keputusan. Anak-anak, kita tahu ya dari mana hikmatnya Salomo? Iya benar, dari Tuhan Allah. Tuhan Allah memberikan hikmat bagi Salomo untuk bisa apa? Mengatasi masalah yang ada. Salomo itu bijak, berhikmat, pintar dalam mengatasi masalah yang ada pada waktu itu. Salomo bisa berhasil memikirkan, sengaja mengatakan apa? Penggalah bayi itu. Untuk apa? Untuk mengetes sebenarnya, menguji ibu yang mana yang apa? Yang sayang kepada anak ini. Jikalau dia adalah ibu yang sayang kepada anak ini, yang menolak untuk apa? Bayi ini dipenggal, itu berarti apa? Dia adalah ibu sang bayi. Karena ibu sang bayi tidak mungkin ingin membunuh anaknya. Wah, luar biasa ya hikmatnya Salomo. Semua itu datang dari siapa? Tuhan. HIKMAT, hikmat itu adalah datang dari Tuhan. Kepintaran itu datang dari Tuhan. Anak-anak, apa yang kita pelajari dari cerita ini? Yang pertama, belajar seperti apa? Salomo yang apa? Tidak egois, yang tidak mementingkan diri sendiri. Ketika dia meminta sesuatu, dia meminta kepada Tuhan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang banyak juga. Nah, sama anak-anak, ketika anak-anak misalnya melakukan sesuatu, ingatlah, jangan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jangan jadi anak yang egois, tapi jadilah anak yang juga memikirkan kepentingan orang lain, yang mau berbagi, bermain bersama. Ketika ada mainan, tidak hanya wah ini mainanku, orang lain gak boleh main. Tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Ketika ada masalah, datang kepada Tuhan, minta hikmat seperti Raja Salomo. Ketika kalian mengalami kesulitan, baik itu kesulitan dalam ulangan ataupun dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ya, mau buka sesuatu nggak bisa buka, minta hikmat supaya Tuhan kasih tahu cara buka. Ini gimana ya? Misalnya buka botol minuman nggak bisa buka,
Cara bukanya gimana? Minta hikmat dari Tuhan. Kalian bisa misalnya Tuhan kasih hikmat. Oh, minta tolong mama, ya kan? Atau minta tolong papa. Kalian bisa, atau minta tolong Cece, Koko, membantu kalian membukanya. Ingat selalu apa? Bergantung sama Tuhan. Nah, setelah Tuhan beri hikmat, setelah Tuhan beri kepintaran, jangan jadi anak yang sombong, tapi tetap apa? Bersyukur kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Oke? Baik anak-anak, cerita Lause sampai di sini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, tolong kami menjadi anak yang selalu meminta hikmat kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan seperti Raja Salomo ketika dia merasa tidak mampu membedakan mana baik dan jahat. Tolong kami Tuhan, berikan kami juga hikmat supaya kami bisa membedakan mana yang baik dan jahat. Dan tolong kami Tuhan, berikan kami kepintaran, kebijaksanaan ketika kami mengalami kesulitan ya Tuhan, atau masalah, sehingga kami boleh mengatasi masalah dengan baik, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan hati yang mau berbohong, bukan dengan hati yang mau mencari kebenaran sendiri, kepentingan diri sendiri. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, barusan kita mendengar cerita tentang Salomo yang meminta hikmat. Nah kita bisa belajar ya adik-adik, seperti Salomo yang meminta hikmat kepada Tuhan agar bisa menentukan mana yang baik menurut Tuhan. Kita nyanyikan lagu Berkat dari Hikmat. Silakan ya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, disiapkan persembahannya. Kita nyanyikan bersyukur. Kasih Yesus
doa persembahan, tutup matanya, lipat tangannya. Doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita, Elis. Mari kita doa. Tuhan Yesus, ini persembahan kami. Kiranya Tuhan pakai untuk membawa pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Elis untuk doa persembahannya. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Adik-adik, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, lalu pimpin doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau kembali memberkati kami, memberkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhir ya Bapak. Ajar kami ya Bapak, agar kami memiliki hati seperti Salomo ya Bapak, yang mau meminta hikmat kepadamu ya Bapak, sehingga kami tahu apa yang baik menurut-Mu untuk kami dan untuk sekeliling kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.